Cie, 2, 3. Dan sana sadanya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya dan sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Ketua Harian DPP Ikatan Keluarga Minang, IKM, Andre Rosiade mengatakan persiapan pulang Basamo atau pulang bersama Lebaran Idul Fitri 2023 sudah rampung. Sebanyak 70 bus siap diberangkatkan untuk membawa para perantau yang hendak mudik ke Ranah Minang. Alhamdulillah, IKM terus menyempurnakan agenda pulang Basamo ini. Rencananya, peserta akan dilepas dari gedung DPR MPR RI pada Minggu, tanggal 16 April tahun 2023. Mohon doa dari semua agar kegiatan ini berjalan lancar, kata Andre. Anggota DPR RI asal Sumatera Barat, Sumbar, ini menyebutkan pulang Basamo yang secara nasional dikenal dengan mudik rutin digelar perantau Minang sejak lama. Namun sempat terhambat pelaksanaannya selama pandemi COVID-19. Bahkan, ada perantau yang belum pulang kampung sejak tahun 2020 lalu karena pandemi. Alhamdulillah, tahun ini kami dari IKM bisa kembali menghidupkan tradisi yang baik ini. Acara bisa dilakukan berkat dukungan banyak pihak. Karena tak mungkin menggelar acara ini dengan segelintir orang saja. Terima kasih atas semua yang memberikan dukungan. Kami doakan semoga perantau Minang bisa berlebaran di kampung halaman tahun ini, kata Ketua DPD Gerindra Sumbar ini. Sementara itu, Ketua Panitia Pulang Basamo DPP IKM Mel Shovan menjelaskan acara ini bisa terselenggara berkat dukungan dari Ketua-Ketua Umum DPP IKM Fadli Zon dan Ketua Harian DPP IKM Andre Rosiade, serta perantau-perantau Minang lainnya. Alhamdulillah tahun ini DPP IKM bisa memberangkatkan totalnya 70 bus menuju kampung halaman di Sumbar. Ini adalah kegiatan perdana pulang Basamo yang diadakan oleh DPP IKM, katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadli Zon, Ketua Umum Ikatan Keluarga Minangkabau, IKM, mengucapkan kepada seluruh nenek mama, bundokan luang, cadik pandai, dan para warga Minang yang ada di seluruh Indonesia dan juga yang berada di mancanegara, selamat menunaikan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga kita diberikan kemudahan dan keberkahan di bulan Ramadan ini. Dan program IKM di akhir bulan Ramadan rencananya akan menjalankan kegiatan pulang Basamo dengan puluhan bus. Dan insya Allah program ini akan kita laksanakan beberapa hari atau 1 minggu menjelang Ramadan dan mendapatkan dukungan juga dari berbagai pihak. Dan kami ucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memungkinkan rencana untuk menjalankan pulang Basamo bersama puluhan bis, 50 bis lebih insya Allah, untuk kembali ke tanah kita di Ranah Minang. Bagi saudara-saudara kita yang hendak pulang kampung, dan tentu saja ini sangat terbatas, tetapi juga kita akan bersama-sama dengan warga IKM lainnya yang akan pulang ke kampung dan mudah-mudahan bisa bersilaturahim dengan sanak saudara kita
di kampung halaman di Ranah Minang. Terima kasih sekali lagi, selamat menunaikan ibadah puasa dan mudah-mudahan kita kembali kepada fitrah di akhir Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu masih banyak kekurangan dan kendala yang kami hadapi. Akan tetapi kami meminta doanya dari masyarakat Minang dimanapun berada, agar acara sukses dan lancar, imbuhnya. Dia menjelaskan terkait teknis persiapan sudah rampung. Adapun pemberangkatan rombongan perantau Minang rencananya akan dilepas secara simbolis oleh Ketua Umum DPP IKM Fadlizon, Ketua Harian Andre Rosiade dan petinggi DPP IKM pada Minggu, tanggal 16 April tahun 2023 di halaman gedung DPR MPR RI, Senayan. Arus mudik dan arus balik Lebaran 2023 diprediksi akan jauh lebih menantang lantaran penambahan jalur Jalan Tol Trans Sumatera atau JTTS menjadi semakin panjang. Ya, untuk itu pihak Utama Karya mengaku telah menyiapkan sejumlah mitigasi termasuk pemeliharaan infrastruktur jalan serta penambahan rest area baru. Masyarakat Minangkabau terkenal dengan budaya merantau, yaitu keluar dari kampung ketika telah lewat masa remaja dan beranjak dewasa untuk mengadu nasib di tempat orang lain. Baik guna untuk menuntut ilmu, membangun bisnis, hingga mengabdikan diri pada bangsa dan negara. Saat Ramadan tiba, para perantau biasanya bersukaria ketika mendekati Lebaran tiba. Biasanya mereka akan berkumpul sesama perantau dan melangsungkan yang namanya budaya pulang basamo. Pulang basamo adalah istilah dalam bahasa Minangkabau yang berarti mudik secara bersama-sama menjelang Hari Raya Idul Fitri. Tradisi ini dilakukan oleh perantau Minangkabau dan diselenggarakan oleh organisasi perantau tujuan mudik. Para pemudik pulang basamo biasanya menggunakan jalur darat dengan kendaraan pribadi atau menyewa bus. Jumlah rombongan bisa mencapai ratusan orang. Sejak kapan tradisi ini berlangsung belum ada literatur dan bukti yang menjelaskan. Hanya saja tradisi ini turun-temurun sejak dulu kala. Setiap kampung atau desa di Ranah Minang, yang disebut Nagari hampir semua mengadakan kegiatan ini. Makna kegiatan pulang basamo ini bagi perantau adalah mempererat rasa kesatuan dan kekeluargaan warga perantauan di tanah rantau. Kemudian untuk kampung halaman adalah terbantunya pembangunan dan acara di kampung halaman dari sumbangan perantauan yang nilainya bisa dikumpul semua dari seluruh perantau se-Indonesia bisa ratusan juta rupiah. Namun yang lebih dari itu kebahagiaan berkumpul bersama sanak saudara di kampung itulah utama setelah berjauhan. Pulang basamo ini merupakan perjalanan yang mulia yaitu untuk mempererat silaturahmi antara warga rantau dan karib kerabat di kampung halaman. Orang Minang punya tradisi mudik bersama pulang basamo atau pulang bersama. Momen ini sangat ditunggu sekaligus menjadi kesempatan untuk traveling bareng. Kini kebanyakan orang Minang di tanah rantau kembali ke kampung halaman dengan keinginan masing-masing. Jika mereka ingin, mereka akan melakukannya sendiri dan kapan saja ketika mereka merasa merindukan kampung halaman. Biasanya terjadi perbedaan antara perantau dari daerah satu dengan yang lainnya. Mungkin hal ini dikarenakan ada di antara perkumpulan masyarakat Minang yang menyatukan para anggota sehingga pulang basamo tidak dilakukan serta pertimbangan jadwal antar perantau yang biasanya saling berbenturan. Adapun faktor yang mendorong para masyarakat Minang melakukan tradisi pulang basamo pada awalnya mungkin dikarenakan pada zaman dahulu transportasi masih sangat sulit untuk didapatkan dan akses pun sulit untuk dijangkau, sehingga para perantau melakukan pulang basamo untuk mengefisienkan waktu serta akses yang dijangkau akan terasa lebih mudah karena kendaraan yang digunakan mengarah pada satu tujuan. Rombongan juga biasanya menggunakan atribut seperti kendaraan yang digunakan mereka pasang spanduk bertuliskan rombongan pulang basamo. Kita juga pernah mendengar jargon yang berbunyi, Takana Jo Kampuang. Konsep merantau bagi orang Minang pergi untuk kembali. Tetapi konsep ini mulai bergeser. Sekarang kampung halaman dipandang sebagai tempat singgah saja bagi para perantau mudanya.
Kampung halaman kemudian dianggap suatu tempat yang berkebalikan dengan wilayah rantau. Kampung halaman direfleksikan sebagai tempat berteduh dari terpaan segala keasiangan di rantau, di mana ia menyediakan situasi aman dan nyaman. Perantau yang kembali ke kampung biasanya akan melepas rasa lelah yang bertimbun ketika berada di kota orang dan dapat kembali menemukan inspirasi. Hal ini mungkin karena merantau yang tadinya mobilitas non-permanen berubah menjadi mobilitas permanen. Terpenting kampung halaman merupakan sebuah tempat perenungan manusia tentang hakikat asal-muasalnya, serta kampung halaman adalah identitas dan merupakan pendefinisian yang sebenarnya. Pulang Basamo rata-rata digelar 1 minggu sebelum Lebaran. Caranya bermacam-macam, ada yang menyewa bus. Biasanya ada juga organisasi kekeberatan yang menyediakan angkutan gratis untuk digunakan para perantau pulang ke kampung halaman. Ketika tanggal untuk pulang kampung bersama-sama telah ditetapkan, para perantau akan berkumpul di satu titik yang telah ditentukan, dan kemudian berangkat menuju nagari masing-masing di Sumatera Barat. Perjalanan ini pastinya seru, karena biasanya peserta sudah saling mengenal, sehingga kepenatan di jalan bisa dikurangi dengan bercanda, ngobrol sesama teman seperjalanan. Selain perjalanan yang seru dan obrolan tentang kampung halaman, masa kecil yang penuh kenangan, tentu bayang-bayang kampung halaman sudah di pelupuk mata. Tak sabar bertemu orang tua dan keluarga besar di sana. Pulang Basamo sudah menjadi tradisi perantau Minangkabau sejak dahulu kala. Kegiatan itu mengandung arti positif, baik bagi warga di kampung halaman, maupun bagi perantau itu sendiri. Dengan pulang Basamo mereka dapat berkumpul dengan sanak famili di kampung halaman. Di sisi lain mereka juga bisa bernostalgia dan bagurau dengan kawan semasa muda remaja. Setelah berpuasa 1 bulan lamanya, berzakat fitrah menurut perintah agama. Kini kita beridul fitri berbahagia. Mari kita berlebaran bersuka gembira. Berjabatan tangan sambil bermaaf-maafan. Hilang dendam habis marah di hari lebaran. Minal aidin wal faidin. Maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Dari segala penjuru mengalir ke kota. Rakyat desa berpakaian baru serba indah. Setahun sekali naik terem listrik pere. Milir mudik jalan kaki pincang sampai sore. Akibatnya tenge-tenge selap sepatu terompe. Kakinya pada lecet babak belur berabe. Maafkan lahir dan batin. Lain tahun hidup prihatin. Cari uang jangan bingungin. Lan Syawal kita ngawinin. Aktivitas ini juga mempererat silaturahmi secara umum antara rantau dan kampung. Anak-anak yang lahir di perantauan akan mengenal karib kerabatnya di kampung halaman. Mereka juga mengenal kampung asal orang tua mereka. Dengan demikian akan tumbuh rasa cinta kampung halaman. Pulang ke kampung halaman bagi perantau juga sebagai bukti kalau mereka telah berhasil di perantauan. Setidaknya, mereka mampu memboyong keluarga ke kampung halaman. Bagi anak Minang itu sebuah kebanggaan. Kepulangan memang sangat dinanti-nantikan karib kerabat mereka di kampung halaman. Banyak faktor yang mendorong warga kampung halaman menantikan kepulangan para perantau. Salah satunya adalah mengharapkan dukungan moral dan material untuk pembangunan kampung halaman. Selama ini sudah terbukti, banyak buah pemikiran yang bernas terbit dari perantau.
Mereka memiliki ide yang mungkin diperoleh dari jauh jalan banyak dilihat. Mereka telah banyak belajar dari alam, sesuai dengan falsafah adat Minangkabau alam takambang jadi guru. Makanya tidak heran bila mereka memiliki banyak buah pikir, yang bisa digunakan untuk membangun kampung halaman.